Halo, selamat datang lagi di channel saya, Bunda Tyler. Saya sekarang mau membuat keset 3 jenis dari kain yang sudah nggak terpakai, atau lebih tepatnya dari baju yang sudah benar-benar tidak bisa digunakan. Di sini kain yang pertama akan saya pakai sebagai dasaran untuk keset berbentuk oval. Di sini saya mau menjahit 3 sisi dari kain ini. Kenapa cuma 3 sisi? Karena sisi yang satu lagi mau dipakai buat ngebalik kesetnya. Jadi nanti bagian kasarnya bakal ada di dalam ya, Bun. Dan jangan lupa buat bunda-bunda, hati-hati ya dalam menggunakan mesin jahit, karena takutnya nanti tangannya ikut kejahit. Jadi pelan-pelan dalam menggunakannya. Nah, udah dijahit kan ya 3 sisinya seperti ini. Jadi tinggal digunting dulu benangnya dan nanti dirapihkan dulu, jangan langsung dibalik. Nah, bagian yang banyak kali kelebihannya digunting. Gunanya digunting untuk apa? Biar nanti di pinggirannya nggak tebel. Jadi masa nanti di bagian pinggirnya tebel tapi tengah-tengahnya tipis, kan nanti nggak enak dipakai, di kaki juga nggak nyaman. Dan kalau terlalu tebal susah nanti dicucinya. Nah, kita gunting dulu di semua sisi yang kelebihannya banyak banget. Dan jangan mepet-mepet sama jahitannya ya bunda, takut nanti lepas jahitannya. Nah udah jadi, sekarang tinggal dibalik. Karena ini bentuknya persegi, jangan lupa ujung-ujungnya ditusuk ya bunda biar tajam. Nah, jadi di awal jadinya memang persegi panjang kayak gini. Nah, kalau sudah dibalik, sudah rapi. Nah, bagian yang terakhir dilipat ke dalam. Biar apa? Biar rapi. Jadi nanti semua bagian jeleknya ada di dalam. Nah, buat yang kesulitan, nanti pas dilipat sambil dijarum juga nggak apa-apa ya. Kalau bunda ini sudah terbiasa, jadi tinggal dilipat sama dipegangin aja. Nah, ditutup lubangnya sekarang. Dan jahitnya kalau bisa agak ke pinggir ya bunda, jangan terlalu jauh dari pinggirnya. Mungkin paling jauh mungkin 1-2 cm ya. Nah, untuk bagian dasar sudah jadi. Sekarang kita pinggirin dulu dan akan buat bagian hiasannya. Di sini saya memotong kain menjadi ukuran 11 kali 11. Nah, kain ini nantinya akan saya tekuk jadi segitiga seperti ini. Nah, saya lipat lagi. Nah, dan saya jahit di bagian yang kelihatan kasar tuh ya bunda. Jadi dijahitnya di bagian yang terbuka ya, bukan yang melengkung kelipat itu. Di sini bunda bisa buat sebanyak-banyaknya sesuai dengan ukuran keset yang mau bunda buat. Jadi kita jahit dulu semua
kain berbentuk segitiganya, biar nanti pas dipasang bisa langsung sekalian. Nah, semua sudah kejahit dan jadinya seperti ini ya Bunda, bentuk-bentuk segitiga seperti ini. Untuk yang kayak nggak suka pinggirannya terlalu berantakan, boleh dirapikan, tapi boleh juga enggak karena nanti bakal ketutupan. Nah, sekarang untuk kain keduanya, di sini saya kain yang agak panjang saya tekuk-tekuk biar nanti nggak susah motongnya, dan saya gunting dengan jarak 5 cm kurang lebih. Saya mendapat ukuran 5 cm itu dari mana? Itu dari panjangnya segitiga yang tadi. Jadi nanti akan saya jelaskan lebih lanjut saat menjahitnya menjadi karpet. Nah, jadinya akan memanjang seperti ini apabila lipatannya dibuka. Sama seperti yang kotak tadi, Bunda bisa menggunting sebanyak-banyaknya sesuai dengan ukuran keset yang mau Bunda buat. Nah, kita minggirin dulu ya Bunda, biar nggak terlalu mengganggu nantinya. Dan di sini gunakan kain polosnya untuk bagian atas, sedangkan bagian kaosnya untuk bagian bawahnya. Lalu untuk kain segitiganya, di sini karena saya mau membuat bentuk oval, saya pasang agak miring di bagian ujung kainnya dan dijahit. Tinggal sambung-sambungin aja. Nah, seperti ini ya Bunda. Karena ini kainnya kecil-kecil, jadi sekali lagi hati-hati untuk yang menggunakan mesin jahit. Dan kalau sudah sampai di ujung, sama seperti tadi, jadi nanti pas sudah sampai di ujung agak bengkokin kain segitiganya seperti ini, agar bisa membentuk oval bukan persegi. Nah, di sini saya sudah hampir selesai ya jahit memutarnya. Nah, apabila sudah selesai, jangan langsung dilepas ya Bunda. Angkat sepatu jahitnya saja, karena kan langsung ditimpa dengan kain hijau tadi. Nah, diusahakan kain hijaunya menutup bagian kain segitiganya. Nah, ini yang saya bilang tadi, ukurannya menyesuaikan dengan kain segitiganya.
Dan usahakan kalau bisa bagian jeleknya juga sudah tertutup. Nah, untuk kain hijaunya ini juga memutar ya bunda. Dan untuk bagian ujung jangan langsung ditekuk, tapi ditekuk sedikit-sedikit, bukan yang langsung jadi satu ya bunda. Biar apa, kayak ada detailnya sedikit gitu, jadi kelihatan lebih cantik. Nah, di sini saya juga hampir selesai menjahit kain yang berwarna hijau. Dan kainnya memang bakal kayak agak ketakuk ke dalam, karena nantinya memang kain hijau ini akan ditakuk lagi. Nah, buat sisa kelebihannya bisa digunting. Nah, kalau sudah selesai, ini harus digunting ya bunda, karena kain hijaunya akan dilipat ke dalam seperti ini. Nah, kalau kalau jahitannya nggak dilepas, nggak bakal bisa. Nah, bunda ngejahitnya di bagian pinggirnya ya, dan sambil dipegangin biar nanti kain hijaunya rapih, nggak yang kayak ada menggelembungnya gitu, karena bentuknya oval jadi terkadang ada gelombang-gelombangnya, jadi agak ditekuk dikit-dikit biar nanti nggak ada gelombangnya ya bunda. Nah, sudah hampir selesai. Nah, kalau sudah bisa digunting ya bunda. Nah, jadinya bakal kelihatan kayak gini. Mungkin kalau untuk anak-anak bentuknya jadi kelihatan kayak punggung dinosaurus ya, yang banyak durinya. Dan untuk selanjutnya, tempelkan lagi kain-kain berbentuk segitiga tadi, dan diusahakan menutupi bagian jahitan kain lurusnya. Nah, pelan-pelan dan dilihat apa lurus atau tidak, karena ditakutkan kalau nggak sambil dilihat nanti melenceng. Nah, seperti ini ya bunda. Lakukan seperti ini terus sampai kainnya penuh. Dan kalau sudah penuh, jadinya bakal seperti ini bunda. Kain segitiganya menutupi keset, dan kain hijaunya dibuat untuk memberikan corak biar warnanya nggak tabrakan. Dan untuk keset pertama sudah selesai ya bunda. Sini saya membuat keset kedua berbentuk lingkaran. Di depan saya merupakan bahan-bahan yang mau saya pakai untuk membuat kesetnya, dan ini saya pinggirkan terlebih dahulu. Nah,
Di sini karena bentuknya lingkaran, biasanya lingkaran tuh kalau dijahit suka lari kemana-mana. Jadi sebelum dijahit, alangkah baiknya kalau di jarum pentul terlebih dahulu, biar kainnya nggak kemana-mana. Nah, kalau sudah, tinggal dijahit. Dan jangan lupa kalau udah deket jarum pentulnya, jarumnya dilepas ya bunda, karena bahaya nanti. Nah, dijahit mengeliling, tapi ingat, sisakan sedikit bagian untuk membalik kesetnya. Pelan-pelan ya bunda, biar nanti nggak melenceng. Di sini untuk menandai bagian yang tidak dijahit, saya memotong sedikit kain berwarna putih untuk menandai bahwa setelah itu jangan dijahit terlebih dahulu. Nah, setelah ini tinggal digunting dan dirapikan pinggirnya. Nah, banyak kan kelebihannya. Kalau misalkan diguntingnya, kenapa nggak diguntingnya pas ngebentuk aja? Nah, kalau diguntingnya pas lagi ngebentuk kainnya, justru lebih susah. Makanya saya ngeguntingnya pas sudah dijahit. Nah, sekarang tinggal dibalik pelan-pelan. Sama seperti tadi, bagian yang berwarna putih digunakan sebagai bagian atasnya. Dan untuk bagian yang masih berlubang, ditekuk ke dalam, dan kalau sedikit kesulitan, boleh sambil di jarum pentul. Nah, setelah ini bunda siapkan kain panjang. Di sini saya ukurannya sama seperti yang tadi, karena saya menggunakan keset yang lumayan besar. Tapi kembali lagi ke selera ya bunda. Kalau bunda pengen kecil-kecil juga boleh. Nah, jadi gunting kain secukupnya. Di sini saya memotong segini karena untuk contoh saja ya bunda. Di sini butuh, untuk yang lingkaran, butuh kain yang cukup banyak karena akan dijahit seperti model wiru. Nah, jadi ditekuk seperti ini dulu. Tekuk menjadi 2 tapi memanjang.
kain yang saya gunakan ini agak tipis ya bunda, jadi bagian depan dan belakangnya harus saya pegangin. Kalau nggak gitu nanti kainnya bakal nyatu atau mengkeret. Nah, setelah dijahit takok seperti ini, untuk selanjutnya jahitnya itu ditekuk ya. Ditekuknya jadi seperti ini. Ambil, nah tekuk ke dalam. Nah, kelihatan kan bunda kayak gimana? Cubit lalu tekuk ke dalam. Pelan-pelan ya bunda, karena pasti jarinya bakal dekat dengan jarumnya. Cubit lalu tekuk ke dalam. Seperti itu terus sampai kainnya habis ya bunda. Nah, setelah jadi seperti ini, tinggal dipasang ke bagian pinggir kesetnya. Nah, dijahitnya mengelilingi kesetnya bunda. Dan saran dari saya untuk kain yang ini, kalau bisa bagian ujungnya agak dipasin, tapi nggak harus pas-pas banget lah bunda. Paling nggak motif tekukannya itu kelihatan. Ini nggak bener-bener harus pas sama jahitan kain sebelumnya. Dan di sini susahnya kenapa? Karena bunda nggak bisa ngelihat kain lingkarannya, kayak udah sampai di sebelah mana. Jadi bunda jahitnya pelan-pelan aja, biar bisa ngebentuk bulat sempurna. Setelah semua tertutup sama kainnya, tinggal digunting bagian yang kelebihan dan dirapikan. Nah, kalau dilihat jadinya bakal seperti ini. Nah, sama seperti yang tadi, bagian jahitannya yang jelek ditutup pakai kain yang digunting memanjang dan menutupi motifnya ya bunda, karena sama kayak yang tadi, kain memanjangnya akan ditekuk ke dalam. Di sini bunda sama tekuk-tekuk dikit ya, biar kainnya lebih rapih. Nah, setelah itu tinggal digunting dan dirapikan. Lalu bagian kain yang menutup kain sebelumnya, kain biru, ditekuk ke dalam.
dan dijahit lagi. Oh ya, untuk membuat keset, karena kainnya menggunakan kain-kain bekas, jadi bunda bisa menggunakan kain apa saja dan dengan motif apa saja, asal jangan menggunakan kain-kain licin. Salah satunya seperti kain kaca, jangan pakai kain seperti itu ya bunda, nanti pas lagi keset malah kepleset. Nah, setelah semuanya dijahit jadi kelihatan lebih rapi seperti ini ya bunda. Nah, selanjutnya bunda bisa pakai kain dengan warna berbeda untuk dijahit seperti yang pertama. Jahitnya tetap ya bun, mengelilingi kesetnya. Nah, kalau misalkan semua sudah dilakukan berulang, jadinya akan seperti ini. Nah, jadi selang-seling gitu bunda antara kain yang dibentuk sama kain polosnya, dan keset berbentuk lingkarannya sudah jadi. Sekarang keset yang ketiga, saya menggunakan keset bentuk persegi. Di sini sama seperti yang pertama, jahit cuma bagian 3 sisi saja, karena satu sisi lagi akan digunakan untuk membalik. Nah, untuk bunda-bunda yang mager ya ngeguntingnya, jadi bisa dirapikan dulu sebelum dijahit, biar nanti lebihannya nggak banyak, nggak terlalu banyak. Saya beri jarum pentul gunanya agar tempat yang sudah saya ukur tidak lari kemana-mana, jadi tidak akan melenceng-melenceng nanti ketika saya jahit. Di sini kenapa cara saya jahit seperti ini, enggak seperti tadi yang langsung memutar, karena di sini saya pakai kain berwarna hitam, jadi benangnya kurang terlihat. Kalau misalkan langsung memutar, saya takutnya nanti saya nggak kelihatan benangnya miring atau tidak. Nah, kalau misalkan nggak mau ribet ya jahitnya dari sini, dari putihnya aja. Nah, jadi sedikit lebih kenceng kan saya jahitnya. Nah, tinggal dibalik. Karena ini persegi, jadi jangan lupa tekan bagian ujungnya biar runcing.
seperti tadi ya bunda. Jangan lupa ditekuk ke dalam dan tutup bagian yang terbuka. Ditekuk ke dalam agar lebih rapi. Nah, setelah itu di sini saya cuma menggunting kain, dan kainnya nggak akan saya otak-atik karena kainnya akan saya langsung pasang ke kesetnya. Di sini saya menggunakan beberapa warna seperti biru, orange, dan merah. Nah, di sini cara saya menjahit adalah di apa ya bunda namanya, disatukan gitu. Nah, jadi di sini saya pasangnya miring, tidak selaras dengan bentuk kesetnya. Karena untuk ininya kainnya disatukan seperti itu, tapi jangan terlalu tebal ya bunda. Nah, ditarik masuk pelan-pelan. Nah, dimasukkan pelan-pelan, dan kalau sudah tinggal digunting. Di sini saya sengaja masangnya miring karena nanti memang motifnya mau saya buat kayak miring gitu. Nanti tinggal sisanya untuk bagian ujung-ujung bisa digunting untuk dirapikan ya bunda. Nah, untuk kain selanjutnya, bagian kain pertama dan kain kedua kurang lebih beri jarak 1 cm. Jangan terlalu jauh dan jangan terlalu dekat. Kalau terlalu dekat, kain akan terasa lebih tebal, dan kalau terlalu jauh, kain akan terasa lebih tipis. Nah, masih sama ya seperti kain yang pertama, dan terus seperti itu sampai semua bagian keset tertutup. Nah, buat bunda-bunda yang kesulitan, jadi bagian pinggirnya bisa dirapikan terlebih dahulu, seperti digunting terlebih dahulu menyesuaikan bentuk kesetnya. Nah, jadi yang bagian kelebihannya digunting seperti ini bunda. Untuk hasil akhirnya akan terlihat seperti ini. Nah, motifnya jadi selang-seling, dan kainnya akan kayak menonjol ke atas karena cara jahitnya tadi seperti itu. Sekian dari saya.
Terima kasih buat bunda-bunda yang sudah menonton channel saya. Jangan lupa like, komen, atau subscribe. Dan buat bunda-bunda yang mau request saya mau membuat apa, bisa ditulis di kolom komentar ya bunda. Terima kasih bunda.